Oke, hari ini saya akan berbicara seperti yang diminta, yaitu tentang relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah, dan sudah agak sedikit mendengar ya dari sharing beberapa teman bahwa mungkin sedang dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Semoga firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini bisa menyegarkan kita semua ya. Kita akan baca bersama dari Mazmur 127. Mazmur 127 saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Mazmur 127, kalau ada yang belum buka Alkitabnya, di slide-nya sudah ada. Berkat Tuhan pangkal selamat. Mazmur 127, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, jadi kalau berbicara soal relasi dengan Tuhan, sebenarnya banyak sih teks Alkitab yang bisa diangkat. Tapi Kak Isana malam ini mau berbicara dari perspektif Mazmur ini, karena menurut saya sendiri bisa menolong membukakan beberapa hal yang sekalian saya mau bukakan pada malam hari ini. Saya akan mulai perenungan pada malam hari ini dengan sebuah kisah tentang seorang manusia yang dikatakan dia ini manusia terjenius di dunia, teman-teman. Ini orang yang IQ-nya bahkan dibilang, tertulis bahwa IQ-nya itu lebih tinggi dari Einstein. Einstein saja IQ-nya 160, sementara orang ini namanya William James Sidis. Dia adalah orang terpintar di dunia dengan IQ mencapai 260. IQ-nya itu tinggi banget, 260. Nah, William ini, dia diberikan predikat anak ajaib dan ahli matematika, luar biasa lah. Dia juga ahli berbagai macam dialek dan diberkati bakat menulis. Jadi keren banget tuh, pintar sekali. Papanya itu seorang psikolog teladan bernama Boris Sidin. Boris atau Pak Boris ini adalah papa dari William ya. William ini anak yang pintar ini. Dan Pak Boris ini, teman-teman, dia itu memiliki 4 gelar dari Harvard. Jadi kalian bisa membayangkan si William ini pintarnya itu diturunkan dari orang tuanya. Papanya aja 4 gelar dari Harvard. Terus masih di slide yang sama. Di usianya 18 bulan, dia itu sudah bisa membaca The New York Times. Kalau teman-teman terbiasa membaca surat kabar berbahasa Inggris, The New York Times itu ya lumayan komprehensif. Nah, dia itu udah bisa baca surat kabar itu pada umur 18 bulan. Terus umur 8 tahun, dia itu sudah mampu mempelajari secara otodidak beberapa bahasa yang susah-susah. Bahasa Latin, Yunani, Prancis, Rusia, Jerman, Ibrani, Turki. Si anak ini, dia udah mempelajari bahasa-bahasa itu umur 8 tahun dan otodidak. Jadi kalian bisa membayangkan, dia itu sangat pintar. Terus umur 11 tahun, si William ini, dia diterima di Harvard sebagai murid termuda. Jadi dia dinobatkan sebagai manusia terjenius di dunia ya. Nah, tapi siapa sangka akhir hidup dari William ini sangat tragis ya, bisa dibilang tragis karena dia itu meninggal pada usia yang tergolong muda, teman-teman. 46 tahun karena pendarahan otak kalau tidak salah. Dan pada saat dia meninggal, dia ditemukan dalam kondisi menganggur, terasing, dan sangat miskin. Jadi kondisinya itu sangat miskin. Padahal papanya itu berusaha membesarkan dia dengan begitu rupa supaya dia itu menjadi ilmuwan yang benar-benar terpandang. Hanya dia tidak mau
Makanya dalam kehidupannya dia berusaha melarikan diri dari pengaruh papanya, dan akhirnya akhir hidupnya dia hidupnya miskin dan sangat terasing. Oke. Itulah profil seorang manusia yang sangat jenius, teman-teman. Mengapa seorang yang begitu jenius, begitu pintar, dan dibesarkan begitu rupa lewat sistem pendidikan yang pasti kalau perencanaan papanya, oh anak ini dia disekolahkan begitu bagus, begitu rupa, supaya karirnya cemerlang, supaya hidupnya bagus, dikenal orang. Tapi endingnya itu tragis. Endingnya itu dia melarikan diri dari semua rancangan papanya. Nah, Mazmur 127 ini menurut saya pesannya tuh sangat baik. Kenapa? Karena pesannya yang paling kuat kalau teman-teman baca di ayat 1 dan ayat 2. Jadi Mazmur ini cuma 5 ayat. Jadi saya bagi dengan 2 pembagian besar. Ayat 1 dan 2 itu pembagian pertama, dan pembagian kedua adalah ayat 3 sampai 5. Jadi kita akan mulai dulu dari poin pertama. Semua di luar Tuhan itu sia-sia. Di Mazmur 127 ini, kalau teman-teman lihat, ada 3 kali kata atau frase sia-sia. Dalam hal apa saja? Itu ada di ayat 1 dan ayat 2. Sia-sialah usaha orang yang membangun rumah. Lalu sia-sia pengawal yang berjaga-jaga mengawal kota. Lalu di ayat 2, sia-sia juga kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Semua itu dikatakan sia-sia. Tapi teman-teman, frase sia-sia itu tidak berdiri sendiri. Kalau kita lihat keseluruhan kalimat, ayat 1 dikatakan sia-sia jika bukan Tuhan yang membangun rumah dan bukan Tuhan yang mengawal kota. Jadi kalau mau membangun rumah atau mau berjaga-jaga mengawal kota, semua itu sia-sia. Tapi kalau bersama Tuhan berarti tidak sia-sia. Itu bisa dikatakan seperti itu. Lalu di ayat 2, sia-sia semua aktivitas dari pagi sampai malam itu karena Allah memberikan berkatnya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Cukup ironis ya teman-teman. Manusia itu bersusah-susah, berlelah-lelah, bangun pagi-pagi, pulang malam-malam capek, baru beristirahat, dan ternyata Tuhan itu memberikan berkat pada waktu seseorang atau kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, apa implikasinya? Implikasinya adalah manusia itu saat membangun sesuatu itu bersifat sia-sia jika bukan Tuhan yang membangunnya. Semua usaha manusia itu sia-sia jika bukan Tuhan yang menyertai. Sia-sia semua usaha manusia jika bukan Tuhan yang menolong sampai selesai. Sia-sia semua yang kita lakukan dari pagi sampai larut malam jika tidak bersama Tuhan. Artinya, tetap kita kerjakan bagian kita dan tidak berjalan sendiri. Namun berjalan bersama Tuhan. Tanpa Tuhan semua sia-sia. Ini pesan yang sangat sederhana, tapi mengingatkan bagi saya, dan saya ingin bagikan kepada teman-teman bahwa kalau tanpa Tuhan, kita mau selelah-lelah apapun, secapek-capek apapun, semuanya sia-sia. Dan nyatanya banyak orang pintar menggunakan kepintarannya untuk merugikan banyak orang karena tidak mengerjakan atau menggunakan ilmu yang dia miliki untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya dari mana? Teman-teman, saya lagi baca sebuah buku. Buku ini bagus sekali. Ini bukunya terbitan Momentum. Ini bukan promo, bukan punya Perkantas, ini punya Momentum, tapi bagus sekali. Ini sudah diterjemahkan, namanya Dirancang Bagi Kemuliaan, atau bahasa Inggrisnya Design for Dignity. Jadi buku ini bagus sekali. Ada satu bagian dari buku ini yang saya tulis di slide ya. Itu adalah contoh orang pintar, namun gunakan kepintarannya untuk mengarahkan ke pemahaman yang salah atau keliru. Dalam buku ini ditulis, para mahasiswa sering menerima pandangan yang diberikan profesor mereka yang mengarahkan bahwa manusia adalah Allah. Dan si penulis, Pak Richard Pratt ini, dia mengingat juga dia pernah punya satu guru biologi. Dan guru biologi ini mencemooh agama tradisional dan menyatakan bahwa kita harus menjadi tuan atas nasib kita sendiri. Dan juga
guru tersebut mengatakan bahwa manusia tidak lebih dari sekedar produk evolusi yang bersifat acak. Manusia tidak lebih dari lumpur yang beruntung. Wow, dan itu dikatakan oleh seorang guru dan tertulis dalam buku ini, teman-teman. Jadi benar-benar literal tertulis dalam buku ini. Nah, kenapa saya mau mengangkat ini ya? Karena teman-teman mahasiswa kebanyakan pada saat berinteraksi dengan mahasiswa pastinya ekspektasi lebih, karena ya mahasiswa, bukan lagi siswa. Jadi bagian ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa pada saat kalian berlelah-lelah begitu rupa, apalagi perkuliahan online ya, cukup lebih melelahkan karena harus lihat layar terus. Bahkan kalau adik KTB saya kan perawat ya, keperawatan, mereka tuh harus terus nyalakan kamera. Bahkan kalau mau pipis aja tuh agak susah. Jadi bener-bener gurunya tuh, dosennya itu bener-bener lihat kamu tuh harus selalu ada, dan itu bukan foto. Jadi bener-bener lebih melelahkan. Nah, pada saat kelelahan-kelelahan begitu rupa, kadang itu kita cepat lupa untuk berdoa, untuk baca firman. Tapi bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa semua yang kamu lakukan, jerih lelahmu itu sia-sia jika kamu membangunnya tanpa Tuhan. Itu yang poin yang pertama yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Poin yang kedua adalah manusia adalah milik Tuhan. Itu ada di ayat 3 dan ayat 5. Ayat 3. Sesungguhnya, kalau teman-teman lihat ya di sini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, itu di ayat 3. Tapi teman-teman jangan merasa, oh kayak kalau gitu anak lelaki aja ya. Nah, ini karena ini terjemahan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau versi bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya adalah children. Jadi anak-anak, bukan hanya kalau anak lelaki berarti son kan, tapi bahasa Inggrisnya children, teman-teman. Jadi ini artinya kepada anak-anak pada general, semua anak-anak ya, bukan hanya anak lelaki. Nah, poin yang mau saya sampaikan di sini adalah status anak itu berasal dari Tuhan. Semua anak dari Tuhan. Anak itu milik pusaka dari Tuhan. Anak itu upah, atau bisa dikatakan reward dari Tuhan kepada manusia, kepada orang tua. Bahkan Mazmur 139 ayat 13, itu Mazmur yang saya sangat sukai juga, sangat baik menggambarkan status setiap anak yang dikandung dalam rahim seorang ibu. Mazmur itu berbunyi begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini di Mazmur 139 ayat 13. Nah, Mazmur 139 ayat 13 ini ditulis oleh Daud. Si pemazmur yaitu Daud, dia memahami bahwa begitu ajaibnya perkembangan seorang bayi yang belum lahir. Jadi dari pembuahan sampai seorang bayi dilahirkan itu si pemazmur ini memahami bahwa itu tuh ajaib, bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Allah. Nah, makanya Mazmur ini mengajak kita bahwa hanya Allah yang sangat berhak mendapatkan pujian syukur, karena dia melihat kehidupan setiap manusia. Daud melihat bahwa cara Allah itu sangat ajaib, dipakai kata menenun ya. Allah menenun seseorang dalam kandungan ibunya. Dan itu pasti bukan pekerjaan manusia, tapi Allah yang mengerjakan itu semua. Nah, kenapa status anak sebagai milik Tuhan ini perlu diangkat? Supaya kita semua paham bahwa kita tidak lahir dengan sendirinya. Selain itu, bagian ini juga kembali menjelaskan di ayat 1, di Mazmur 127 ayat 1 yang kita baca pada malam hari ini, ayat 1 dan ayat 2, yang mana menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dibangun jika tanpa Tuhan itu sia-sia. Jadi, di sini mau menjelaskan bahwa pada saat seorang anak lahir berarti kan dilindungi, dibesarkan, dituntun, ditolong oleh orang tua. Anak ini pada saat membangun kehidupan anak ini, jikalau tanpa Tuhan, berarti sia-sia juga. Pada saat seorang anak sejak lahir dan besar beraktivitas, kita ini kan semua masih anak-anak ya.
walaupun mungkin ada yang orang tuanya sudah tidak lengkap, tapi kita ini tetap anak-anak, statusnya juga anak. Nah, pada saat kita melihat diri kita, penting untuk kita tahu bahwa kita ini anak, kita bisa ada di dunia ini karena Tuhan. Jadi, walaupun kita sudah besar, untuk membangun hidup kita, untuk mengerjakan atau mengarahkan hidup kita ke depan, jikalau tanpa Tuhan, sia-sia. Bahkan sudah dewasa seperti kita ya. Seorang manusia jika tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Nah, seperti ilustrasi yang saya sampaikan di awal tadi teman-teman. Manusia terjenius di dunia, William Sidis, papanya begitu mau berjuang membentuknya agar menjadi orang seperti perencanaan papanya. Ya. Tapi dia tidak suka, si William ini tidak suka, dan akhirnya dia berusaha menghindari semua pengaruh dari papanya. Nah, kalau berbicara soal status anak adalah milik Tuhan, kadang memang ini agak sensitif ya, karena kondisi keluarga setiap orang berbeda, mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak ideal seperti apa ya, karena manusia sudah hidup dalam dosa. Mungkin ada orang tua yang bercerai, mungkin ada orang tua yang orang tua pasangan suami istri, maksudnya papa dan mama ada yang tidak setia, akhirnya menimbulkan perceraian, menimbulkan sakit hati, kepahitan dengan anak. Itu banyak kasus, tapi yang mau saya sampaikan pada malam hari ini di sini bahwa setiap teman-teman yang ada di sini, entah apapun status kalian sebagai anak dalam keluarga, kalian harus tetap mengimani bahwa kalian ada di dunia ini karena Tuhan, bukan karena kebetulan. Ya, oke, itu poin pertama. Lalu Alkitab juga mengatakan kita ini adalah anak panah. Itu ada di ayat 4 teman-teman. Saya bacakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, pada zaman Alkitab dulu, panah adalah senjata yang bisa dibilang modern dan luar biasa. Jadi waktu itu pasti belum ada pistol, bom, rudal, belum ada lah semua ya. Jadi panah itu senjata yang tergolong modern pada zaman itu. Anak panah tuh bisa ditembakkan dari busur panah dan bisa membunuh lawan yang jaraknya relatif jauh. Makanya dibilang cukup modern pada saat itu. Tapi semua itu bergantung pada siapa yang memegang busur dan yang menembakkan. Kalau panahnya oke banget, tapi si pemanahnya tidak terlatih, ya berarti bisa aja salah sasaran, ya kan? Nah, saya tuh bukan belakangan sih, senang nonton setelah menikah, mulai senang nonton film-film yang action tapi nggak terlalu super action. Jadi contohnya itu ya, digambar ada salah satu tokoh di Avenger, saya senang dia senjatanya itu panah. Dan next ada satu lagi, satu cewek, ya kalau ada yang pernah nonton, ini di film Hunger Games, namanya Katniss Everdeen. Dia juga senjatanya tuh panah, kan keren ya, kita bisa lihat itu keren. Nah, ini contoh aja teman-teman, contoh saja. Tapi poin di sini adalah saya mau mengatakan bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panahnya siapa? Ya kita, orang percaya. Kita, kalau dalam konteks persekutuan anak muda atau mahasiswa gini berarti teman-teman mahasiswa. Terus pahlawannya siapa? Pahlawan pastinya harus orang yang atau satu sosok yang terampil dan terlatih dalam menggunakan senjata pastinya. Nah, contohnya orang-orang ini yang senjatanya adalah panah atau busur, pastinya mereka dalam melatihkan, maksudnya berperan dalam film ini, mereka juga berlatih begitu rupa ya. Nah, kalau gitu siapa pahlawan kita? Pahlawan kita adalah Allah sendiri teman-teman. Seperti anak panah di tangan pahlawan, orang Kristen atau dalam konteks persekutuan, ya anak muda di tangan Allah. Teman-teman dibina, diajak persekutuan sebagai momen persiapan untuk dibidikan ke sasaran yang Allah kehendaki. Anak panah yang siap dipakai Tuhan di tempat yang memang Allah kehendaki kita di situ.
Hubungan bagian ini dengan relasi dengan Allah apa? Karena kan diminta atau tujuannya berbicara pada sore hari ini atau malam hari ini adalah relasi dengan Allah. Jadi bagaimana agar kita tepat sasaran sesuai dengan yang Allah kehendaki dalam hidup kita? Bertanya pada Tuhan pastinya. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang berharap bahwa pada saat bertanya sama Tuhan, misalnya, Tuhan apakah dia ini jodohku? Atau Tuhan aku harus ambil berapa SKS semester ini? Atau Tuhan aku nggak punya uang, Tuhan tolong dong kirimkan uang. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Alkitab ini bukan kayak tutup mata, buka, oh langsung dapat. Bukan seperti itu cara menggunakannya. Kita mesti rutin bertanya pada Tuhan, rutin berdoa, rutin membaca Alkitab, rutin disiplin, ya. Jadi pada saat kita memiliki relasi yang dengan Tuhan itu bukan kayak pas butuh aja, bukan seperti itu, tapi rutin, disiplin. Makanya kalau teman-teman dalam KTB pasti akan ditanya, saat teduhnya bagaimana? Atau kehidupan doanya seperti apa? Karena itu memang cara yang paling efektif supaya kita ini tetap memiliki koneksi dengan Tuhan. Makanya kesimpulan saya pada malam hari ini teman-teman, yang pertama, segala yang kita bangun di dunia ini akan sia-sia jika tanpa Tuhan. Yang kedua, kita ini adalah milik Tuhan semenjak dari kandungan. Bahkan sejak sperma bertemu dengan sel telur, itu semua karena Tuhan. Jadi untuk tahu kita ini harus seperti apa dalam hidup, bertanyalah pada Tuhan. Dan poin ketiga, untuk mencapai apa yang Allah inginkan dalam hidup kita atau hidup Anda, berinteraksilah dengan Tuhan hari demi hari. Nah, saya mau sharing juga teman-teman. Oke, Kak Isana nih bilang tentang Tuhan. Terus apa yang Kak Isana lakukan dalam hidup? Jadi waktu lulus itu saya bekerja di satu sekolah swasta di Surabaya. Saya guru mengajar bahasa Inggris teman-teman. Dan waktu itu menurut saya pemasukannya udah oke ya, udah lumayan. Dan sekolahnya juga sangat memperhatikan gaji dari guru. Pokoknya terjamin lah seperti itu. Ya seperti layaknya sekolah swasta di Surabaya. Pasti dalam gaji itu ada gaji pokok, lalu ada uang transport, lalu setiap hari itu selalu dikasih jatah makanan, jadi bisa lebih. Dan waktu itu Kak Isana juga ngelesi, karena kan ngajar bahasa Inggris ya. Nah, waktu itu saya bekerja di situ kurang lebih 2 tahun. Nah, pada saat itu saya terus berdoa ya, saya terus bertanya sama Tuhan, karena semenjak dari kampus saya juga ikut PMK seperti teman-teman, persekutuan doa pada malam hari ini. Dan waktu itu saya diajarkan untuk kita nih harus tanya sama Tuhan, Tuhan ini mau apa sih dalam hidup kita? Misalnya, saya dulu kan jurusan sastra Inggris. Setelah lulus ini, sebagai seorang alumni sastra Inggris, saya harus melakukan apa? Banyak pekerjaan, bisa jadi guru, bisa jadi editor, bisa jadi guide, tour guide, bisa jadi penerjemah, bisa jadi penulis, bisa jadi dosen. Jadi apa yang mau saya lakukan lewat profesi itu, atau apa yang mau saya kerjakan lah, intinya itu. Saya terus berdoa. 2 tahun saya kerja di sekolah tersebut, dan yang luar biasanya selama 2 tahun itu Tuhan tuh menggelisahkan saya teman-teman. Kok bisa Kak berdoa tuh sampai gelisah? Ya bisa dengan berdoa, baca firman, benar-benar berdoa, tanya sama Tuhan. Dan saya yakin betul bahwa tempat itu, sekolah itu tuh bukan tempat saya. Sampai saya tuh jelas banget waktu itu tuh Tuhan menyatakan bahwa kamu mengajar, tapi bukan mengajar bahasa Inggris poinnya. Kamu akan mengajar firman Tuhan, kayak gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk saya resign dari sekolah tersebut. Saya berdoa lagi, dan ya singkat cerita saya masuk di Perkantas seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian bingung relasi dengan Allah itu seperti apa? Relasi dengan Allah itu sebenarnya kalau kita ngomong sederhana, ya nggak bisa sederhana juga, karena itu butuh konsistensi.